Wanita itu terbangun dan syok berat melihat keempat anggota tubuhnya sudah terpotong habis. Saat dia melihat sekeliling, ada lebih dari 10 wanita lain yang nasibnya sama tragisnya. Pelaku semua kegilaan ini adalah sang penyihir lembut yang selama ini dipuja semua orang. Ternyata, dia ingin menjadikan para wanita ini tumbal untuk membangkitkan api neraka yang tersegel dan membakar seluruh manusia di kota ini. Di detik itu juga, gadis ini benar-benar menyesal. Tadi siang, seseorang sempat bertanya padanya di mana lokasi sang penyihir. Dengan bangganya gadis itu bilang kalau penyihir itu adalah gurunya sendiri. Di kota ini, siapa sih yang gak kenal dia? Tapi sedetik kemudian, ledakan besar terjadi. Wajah si wanita berambut panjang pun tergores. Tiba-tiba muncul hiu berkaki 4 raksasa di tengah kota. Melihat itu, si wanita rambut panjang malah makin bersemangat. Dia nggak nyangka sang penyihir bakal menunjukkan wujud aslinya secepat ini. Tapi si gadis langsung membantah keras. Dia bilang itu sama sekali bukan penyihir mereka. Di momen berikutnya, muncul seorang wanita cantik. Dia perlahan melepas kacamata yang dipakainya. Kerutan mulai muncul di sekitar mata kirinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Hiu itu membuka mulut berdarahnya dan menerjang brutal. Si wanita langsung menciptakan bola energi berputar dan menghantamkannya tepat ke mulut hiu itu. Seketika, ledakan cahaya terjadi di mana-mana. Hiu itu dipaksa kembali ke wujud manusianya. Ternyata wanita cantik itulah penyihir yang selama ini mereka cari. Selama 120 tahun terakhir, dia menjaga kota dan sudah dianggap dewa oleh penduduk. Tapi si hiu yang tertangkap tadi berteriak kalau penyihir ini bakal menghabisi semua manusia. Jelas saja nggak ada yang percaya. Saat itu juga, si wanita rambut panjang langsung menyerang. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Belum sempat bergerak, dia langsung dilumpuhkan oleh sang penyihir. Dengan penuh amarah, si wanita rambut panjang bertanya apa sang penyihir masih mengingatnya. Dia bilang dia berubah jadi wanita gara-gara ulah penyihir itu. Mendadak kawanan gagak datang dan mengusir para polisi. Seorang pria muncul dan ingin bicara serius dengan sang penyihir. Sebelum dijawab, warga malah melempari mereka dengan botol. Mereka teriak supaya nggak ada yang berani menghina dewa mereka. Karena nggak bisa bicara tenang, pria itu menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan kerutan aneh. Seiring makin banyaknya gagak, mereka berdua pun menghilang di tengah kerumunan. 400 tahun lalu, kota ini pernah jadi neraka akibat api misterius. Semua karena kutukan penyihir jahat. Meskipun penyihir jahat itu akhirnya kalah, tapi warga nggak tahu kalau penyihir yang mereka sembah sekarang adalah cucu dari penyihir jahat itu. Dia ternyata sudah menyiapkan rencana balas dendam selama ini. Saat itu, kedua orang tadi tiba di kastil penyihir. Tiba-tiba 10 wanita lebih muncul di belakang mereka. Mereka bilang ini hari peringatan khusus dan diundang pesta oleh penyihir. Murid penyihir yang melihat mereka berdua langsung ngamuk dan melarang mereka masuk. Gadis itu nggak sadar kalau keputusan ini bakal membuatnya jadi cacat selamanya. Sementara itu, para wanita tadi terpaku melihat lautan bunga yang indah. Mereka nggak tahu kalau bahaya maut sudah mengintai di sana. Kembali ke hotel, si pria memeriksa dokumen dan menyadari ada yang nggak beres. Dia akhirnya paham apa arti sebenarnya dari hari peringatan itu. Dengan panik, dia membawa peti mati dan langsung berlari keluar. Tapi tepat saat keluar hotel, mereka malah dihadang polisi. Di dalam kastil, murid penyihir terbangun dari pingsannya, dan adegan di awal pun terulang kembali. Semua wanita dipotong tangan dan kakinya, lalu diletakkan di tengah bunga. Sang penyihir berencana menjadikan mereka tumbal demi membangkitkan api neraka yang tersegel 400 tahun lalu.